Ini harus kita memuji sedikit kerana mereka tidak memegang kepada ego masing-masing dan cuba mengekalkan corak permainan yang mereka mainkan di sini. Sebaliknya kali ini mereka merombak kesebelasan pertama dan kembali ke struktur yang membantu mereka dalam perlawanan-perlawanan. Sebuah pertandingan yang luar biasa. Sebuah pertandingan yang menunjukkan betapa pentingnya latihan chemistry antara pelatih dan pemain yang menghasilkan sebuah kedikdayaan, boy. Karena pasalnya baru aja selesai. Se-Malaysia dibuat malu. Timnas Futsal Indonesia lolos ke semifinal AFC Asian Cup usai kalahkan Vietnam. Pundit Malaysia, mereka sudah jauh di atas kita. Keberhasilan Timnas Futsal Indonesia melangkah ke semifinal AFC Asian Cup menjadi pukulan telak bagi sepak bola dan futsal kawasan Asia Tenggara, khususnya Malaysia. Kemenangan dramatis 3-2 atas Vietnam bukan hanya memastikan tiket 4 besar bagi Indonesia, tetapi juga memicu rasa malu kolektif di negeri jiran. Publik Malaysia dipaksa mengakui fakta pahit, Indonesia kini telah melaju jauh meninggalkan mereka. Laga melawan Vietnam menjadi panggung pembuktian kualitas Garuda Futsal. Pertandingan berlangsung ketat, penuh tensi, dan syarat tekanan. Vietnam tampil agresif dengan tempo cepat, namun Indonesia menunjukkan ketenangan dan kematangan luar biasa. Setiap serangan dibangun dengan rapi, setiap peluang dieksekusi dengan keyakinan tinggi. Skor 3-2 mencerminkan betapa sengitnya pertandingan tersebut. Namun di balik angka, dominasi mental Indonesia terlihat jelas. Dalam situasi krusial, Garuda justru tampil lebih tenang dan efektif. Inilah perbedaan utama yang membuat Indonesia layak melangkah ke semifinal. Kemenangan ini menggema hingga Malaysia. Media dan publik negeri jiran tidak bisa menutup mata terhadap pencapaian Indonesia. Banyak yang menyebut hasil ini sebagai tamparan keras bagi futsal Malaysia yang selama ini merasa sejajar dengan Indonesia di level Asia Tenggara. Pundit-pundit Malaysia mulai angkat bicara dengan nada jujur dan pahit. Mereka menilai bahwa Indonesia kini berada di level yang berbeda. Bukan hanya unggul secara hasil, tetapi juga dari sisi kualitas permainan, mentalitas, dan konsistensi. Ungkapan, mereka sudah jauh di atas kita, menjadi gambaran sentimen yang berkembang. Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia pun semakin tajam. Saat Indonesia melaju ke semifinal AFC Asian Cup, Malaysia justru masih berkutat dengan masalah internal dan inkonsistensi prestasi. Perbedaan arah pengembangan futsal kedua negara terlihat semakin jelas. Indonesia dipandang sukses membangun sistem futsal yang berkelanjutan. Pembinaan usia muda, kompetisi domestik yang kompetitif, serta pendekatan modern dalam pelatihan menjadi fondasi utama. Hasilnya kini terlihat nyata di level Asia. Sebaliknya, futsal Malaysia dinilai stagnan. Banyak pengamat negeri jiran mengkritik kurangnya inovasi dan visi jangka panjang. Keberhasilan Indonesia justru memperbesar sorotan terhadap kelemahan mereka sendiri. Kemenangan atas Vietnam juga menunjukkan kedewasaan taktik Indonesia. Garuda mampu beradaptasi dengan berbagai situasi permainan. Saat unggul, mereka tidak lengah. Saat tertekan, mereka tetap disiplin. Kualitas ini membuat Indonesia tampil sebagai tim besar, bukan sekadar kuda hitam. Media Malaysia menyebut bahwa Indonesia kini telah menjadi tolok ukur baru futsal Asia Tenggara. Jika sebelumnya rivalitas berjalan seimbang, kini peta kekuatan berubah drastis. Indonesia berada di depan, sementara negara lain, termasuk Malaysia, tertinggal. Rasa malu yang dirasakan publik Malaysia bukan hanya soal hasil. Ini tentang pengakuan bahwa Indonesia telah melampaui batas yang selama ini dianggap mustahil. Lolos ke semifinal AFC Asian Cup adalah pencapaian yang jarang diraih negara Asia Tenggara, dan Indonesia melakukannya dengan gaya meyakinkan. Sorotan juga tertuju pada mentalitas pemain Indonesia. Mereka bermain tanpa rasa takut, penuh percaya diri, dan berani mengambil risiko. Karakter ini dianggap sebagai hasil dari proses panjang dan pengalaman bertanding di level tinggi. Pundit Malaysia menilai bahwa keberanian Indonesia adalah cerminan dari kepercayaan diri kolektif. Tim ini percaya pada sistem, pelatih, dan satu sama lain. Inilah kualitas yang membedakan tim besar dari tim biasa.
Keberhasilan Indonesia juga memicu diskusi luas tentang masa depan futsal kawasan. Banyak pihak menilai bahwa Indonesia kini menjadi harapan Asia Tenggara untuk bersaing di level dunia. Jika Indonesia mampu melangkah lebih jauh, itu akan membuka jalan bagi kawasan ini untuk mendapatkan respek global. Tekanan terhadap Federasi Futsal Malaysia pun meningkat. Publik menuntut perubahan besar agar tidak semakin tertinggal. Kesuksesan Indonesia menjadi cermin yang memaksa mereka bercermin dan mengevaluasi diri. Sementara itu, di Indonesia, euforia bercampur dengan kesadaran akan tantangan berikutnya. Semifinal akan menjadi ujian sesungguhnya. Namun, dengan performa seperti saat melawan Vietnam, Garuda Futsal memiliki peluang besar untuk terus melaju. Kemenangan 3-2 atas Vietnam akan dikenang sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam futsal Indonesia. Bukan hanya karena hasil, tetapi karena dampaknya yang luas di kawasan. Indonesia kini tidak hanya menang di lapangan, tetapi juga memenangkan pengakuan. Ketika pundit Malaysia secara terbuka mengakui bahwa Indonesia sudah jauh di atas mereka, itu adalah validasi tertinggi atas kerja keras panjang futsal nasional. Pada akhirnya, rasa malu yang dirasakan Malaysia adalah konsekuensi alami dari perubahan peta kekuatan. Indonesia telah melangkah maju dengan berani, sementara yang lain tertinggal. Timnas Futsal Indonesia kini berdiri sebagai simbol kebangkitan Asia Tenggara, dan dunia mulai memperhatikan dengan serius. Nama Timnas Futsal Indonesia mendadak menjadi perbincangan hangat di Eropa. Usai memastikan tiket semifinal AFC Asian Cup, Garuda Futsal tidak hanya menuai pujian di kawasan Asia, tetapi juga mencuri perhatian media-media Eropa. Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa futsal Indonesia kini telah menembus batas regional dan mulai diperhitungkan di level global. Kemenangan krusial yang membawa Indonesia ke semifinal menjadi pemicu utama lonjakan perhatian tersebut. Permainan agresif, disiplin, dan penuh determinasi membuat banyak pengamat Eropa terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Indonesia mampu menampilkan futsal modern dengan tempo tinggi, transisi cepat, dan organisasi permainan yang rapi. Di berbagai platform digital Eropa, nama Indonesia masuk dalam daftar trending futsal. Analisis pertandingan, potongan video gol, hingga sorotan taktik Indonesia menyebar luas. Banyak media Eropa menyebut performa Indonesia sebagai salah satu cerita paling menarik di AFC Asian Cup edisi ini. Sorotan terbesar tertuju pada mentalitas tim. Timnas Futsal Indonesia dinilai tidak bermain sebagai underdog. Mereka tampil percaya diri, berani menekan lawan sejak menit awal, dan tidak ragu mengontrol tempo pertandingan. Pendekatan ini dianggap mencerminkan kedewasaan taktik yang jarang terlihat dari tim Asia Tenggara. Media Eropa juga menyoroti bagaimana Indonesia